Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil PPT kami tentang termoregulasinya pada hewan ektotrem dan hewan endotrem. Yang beranggotakan saya sendiri Dayunoviana, teman saya ada Arsinta, dan ada Ida Warni Manalu. Baiklah, kita masuki saja penjelasan pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Ida Warni Manalu. Kepada Ida dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian termoregulasi. Nah, termoregulasi ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan panas tubuhnya. Dalam termoregulasi ini dikenal adanya hewan berdarah dingin. Nah, di dalam termoregulasi ini dikenal adanya hewan yang berdarah dingin atau cold blooded animals dan hewan berdarah panas atau warm blooded animals. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaruh suhu pada lingkungan hewan. Tubuh merupakan keseimbangan antara peroleh panas dari dalam atau metabolisme atau luar dengan kehilangan panas. Nah, hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya dinamakan homoetrom. Ya, nah, sedangkan yang tidak mampu disebut dengan poikilotrom. Contoh dari homoetrom ini ada unggas, sedangkan poiliketrom itu pada buaya. Selanjutnya itu ada termoregulasi pada hewan ektotrem. Nah, hewan ektotrem ini adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu lingkungan luarnya. Untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas, yang dihasilkan dari keseluruhan metabolismenya itu hanya sedikit. Baiklah, yang selanjutnya ialah proses pengaturan suhu pada hewan ektotrem. Cara hewan ektotrem mengatur suhu. Yang pertama, dengan berperilaku berjemur. Hewan reptil seperti kadal dan kura-kura sering berjemur di bawah sinar matahari untuk menyerap panas dan meningkatkan suhu tubuh mereka. Seperti pada gambar yang kita lihat di atas, kadal yang berjemur di atas batu. Yang kedua ialah berperilaku dengan mencari tempat teduh. Pada saat suhu lingkungan terlalu panas, hewan ektotrem akan mencari tempat yang teduh untuk menurunkan suhu tubuhnya. Mengapa pada saat suhu yang terlalu panas mereka akan mencari tempat untuk berteduh? Karena pada suhu tubuh mereka akan berubah seiring dengan lingkungan. Baiklah, yang selanjutnya pada fisiologi. Pada fisiologi ini mengubah warna kulit. Beberapa hewan ektotrem dapat mengubah warna kulitnya untuk menyerap atau memantulkan panas. Seperti pada bunglon, pada contoh di atas seperti pada bunglon. Bunglon ialah mereka adalah sel besar seperti binatang dengan lengan panjang atau dendrit yang memanjang ke permukaan kulit. Perubahan warna terjadi karena pergerakan atau bungkusan pigmen melanin atau melanosom dalam melanofor. Ketika pigmen melanin terkumpul di bagian tengah sel, kulit akan tampak sangat pucat. Sedangkan ketika pigmen melanin terbesar melalui lengan melanofor menuju permukaan kulit, hewan akan tampak gelap. Oke, next. Termogulasi pada hewan endotrem. Termogulasi pada hewan endotrem merupakan kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya karena mempunyai daya mengatur yang tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengaturan suhu pada hewan endotrem. Hewan endotrem adalah hewan yang mampu mengatur suhu tubuhnya
secara internal, tetapi mereka juga melakukan perilaku tertentu untuk membantu mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Nah, yang pertama itu mencari tempat teduh. Hewannya seperti kelinci, pada gambar mencari tempat yang lebih dingin, misalnya berteduh di bawah pohon saat cuaca panas untuk mengurangi paparan panas langsung dari matahari. Hal ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka. Nah, yang kedua itu berendam di air. Contohnya seperti pada gambar itu gajah terlihat berendam di air karena air membantu tubuh hewan menyerap panas dari lingkungannya dan mendinginkan tubuh. Air memiliki kapasitas panas yang tak tinggi sehingga dapat menyerap energi panas dari tubuh hewan. Selanjutnya itu berkeringat. Proses pelepasan panas dilakukan melalui kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Saat keringat menguap dari permukaan kulit, energi panas tubuh akan terserap oleh keringat sehingga membantu mendinginkan tubuh. Contohnya seperti pada hewan anjing. Pada gambar terlihat seekor anjing, meskipun anjing tidak memiliki kelenjar keringat sebanyak manusia, mereka mengeluarkan panas terutama melalui lidah dengan cara terengah-engah. Proses ini membantu anjing mendinginkan tubuhnya dengan mempercepat penguapan air dari lidah. Selanjutnya ada perbedaan endotrem dan ektotrem. Yang pertama melalui sumber panas, yaitu pada hewan ektotrem, sumber panas utamanya berasal dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan hewan endotrem, panas dihasilkan secara internal oleh proses metabolisme tubuh. Yang kedua ada pengaturan suhu. Pengaturan suhu pada hewan ektotrem tidak mampu mengatur suhu tubuh sendiri sehingga sangat bergantung pada suhu lingkungan. Sedangkan pada hewan endotrem mengatur suhu tubuh secara aktif sehingga dapat mempertahankan suhu tubuh yang konstan meskipun lingkungan berubah. Yang ketiga ada lajunya metabolisme. Pada hewan ektotrem memiliki laju metabolisme yang lebih rendah, sedangkan pada hewan endotrem laju metabolisme lebih tinggi karena membutuhkan lebih banyak energi untuk menghasilkan panas dan menjaga suhu tubuh. Yang keempat ada aktivitas. Pada hewan ektotrem, aktivitasnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Mereka cenderung tidak aktif pada suhu yang rendah, sedangkan pada hewan endotrem lebih aktif dalam berbagai kondisi suhu karena mampu menjaga suhu tubuh secara konstan. Adapun kesimpulan dari termoregulasinya pada hewan ektotrem dan hewan endotrem yaitu pemahaman tentang perbedaan antara hewan ektotrem dan endotrem sangat penting untuk memahami adaptasi hewan terhadap lingkungan, baik hewan ektotrem maupun endotrem, karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang biak di berbagai ekosistem di bumi. Nah, yaitu hewan ektotrem atau berdarah dingin memiliki suhunya mengikuti suhu lingkungan. Yang kedua, tidak bisa mengatur suhu tubuh sendiri, contohnya ular, kadal, dan ikan. Sedangkan pada hewan endotrem atau berdarah manusia bisa mengatur suhu tubuh sendiri, menghasilkan panas tubuh sendiri, contoh seperti manusia, kucing, burung. Intinya, ektotrem seperti termometer hidup, sedangkan endotrem pengatur suhu dalam tubuhnya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari PPT kami tentang termoregulasinya pada hewan ektotrem dan hewan endotrem. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.